Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andik Malparikasi dari kelas TA23 dengan NIM 23051204002. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi routing statik di Mikrotik menggunakan GNS3. Di sini sudah saya siapkan 3 buah router dan 4 buah PC. Dengan PC keempat, ini dijadikan web server dan ikonnya diganti jadi server. Bisa diklik kanan, kemudian bisa di change simbol ini. Sebelum mengatur jaringan ini, pada bagian istrinya bisa diedit preference terlebih dahulu, masuk ke edit, kemudian preference. Di sini sudah saya atur pada bagian VirtualBox VMS-nya, sudah saya tambahkan PC dan router. Pada bagian PC, pengaturan general settingnya seperti ini. Kemudian pada bagian networknya, itu adapternya 2, dengan first port name-nya adalah LAN, dengan name formatnya adalah ETH. Kemudian tab-nya itu adalah PCNet Fast 3. Kemudian pada adapter kedua, portnya kita namakan menjadi MNG atau manajemen. Kemudian pada bagian allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter, ini dicentang. Dan kalau saya di OK, dan pada bagian router, settingannya, general settingnya seperti ini. Kemudian pada bagian networknya, sini adapternya itu 5. Dan first port name-nya 0, kemudian name formatnya ETH, dan type-nya adalah PCNet Fast 3, kemudian dicentang allow GNS3 to use any configured VirtualBox. Jika sudah di OK, dan di apply, kemudian di OK. Kemudian pada kita bisa masuk ke browse all device sehingga muncul PC dan router. Di sini tinggal diatur 3 router yang terhubung dengan router 1 terhubung pada PC1 dan PC2, dengan router 2 ya terhubung dengan PC3, dan router 3-nya terhubung dengan web server. Jika sudah diatur seperti ini, GNS-nya bisa dijalankan dan ini akan memakan waktu yang cukup lama karena akan menjalankan virtual mesin secara bersamaan. Ini PC1, PC2, PC3, dan PC4 atau web servernya udah saya start beserta routernya udah jalan semua, router 3, router 1, dan router 2. Kemudian pada bagian PC1 kita akan mengatur router satunya, settingan router satunya. Masuk ke Mikrotik, kemudian connect to MAC address. Dan bisa di-connect. Di sini pada bagian IP kita akan mengatur address-nya terlebih dahulu. Di sini sudah saya tambahkan 4 address. Yang pertama adalah 12.12.12.1/24. Nah, interface-nya berada di Ether 1. Kemudian address keduanya adalah 13.13.13.1/24. Yang interface-nya di Ether 2. Kemudian address ketiganya 192.168.1.62/26. Yang interface-nya ada di Ether 3, kemudian 192.168.1.126/26. Yang interface-nya berada di Ether 4. Address pertama ini akan terhubung dengan router kedua, dan address kedua akan terhubung dengan router ketiga, dan address ketiga ini akan terhubung dengan PC1, dan address keempat ini akan terhubung dengan PC2. Pada bagian interface-nya bisa disesuaikan dengan label yang terdapat pada GNS3. Bisa diaktifkan di sini hide or show or hide interface label. Bisa disesuaikan jika ETH1 berarti berada di Ether 1, jika ETH1 berarti berada di Ether 2, kemudian jika ETH3 berarti berada di Ether 4, kemudian kalau ETH3 berarti di ETH2 berarti berada di Ether 3. Selanjutnya, jangan lupa pada bagian IP dan bagian routes-nya kita atur juga. Di sini sudah saya tambahkan root untuk ke web server. Di sini 43.43.43.0/24 dengan GT-nya adalah 13.13.13.13.3 yang terhubung dengan Ether 2. Kemudian pada bagian AS-nya itu kemudian pada bagian yang kedua itu 192.168.1.128/25
yang terhubung dengan Ether 1. Ini untuk route ke PC3. Dan saat ditambahkan, bagian sini bisa ditambahkan sesuai dengan address dan gateway-nya. Ketika di apply dan di OK, dipastikan bagian ini itu AS, berarti sudah terhubung. Bisa di close. Kemudian pada bagian PC3 saya akan atur untuk router keduanya, sama sini connect ke MAC address-nya. Pada bagian IP addresses kita atur terlebih dahulu. Sini sudah saya atur 3 address. Address pertama 12.12.12.2/24 dan interface-nya berada di Ether 1. Kemudian address kedua 23.23.23.2/24 yang interface-nya itu berada di Ether 2. Kemudian address ketiga 192.168.1.254/25. Ini interface-nya berada di Ether 3. Sama disesuaikan juga dengan label yang berada di GNS3 ini. Pada address 1 ini itu terhubung agar bisa terhubung dengan router 1. Kemudian ini agar terhubung dengan router 3 dan ini agar terhubung dengan PC3. Selanjutnya pada router ketiga kita akan atur dari web server masuk ke Winbox dan connect itu sama MAC address. Dan connect. Pertama sama bagian addressesnya di setting terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan 13.13.13.3/24 ini address pertama dengan interface-nya di Ether 2. Nah, address kedua 23.23.23.3/24 dengan interface-nya berada di Ether 1 dan address ketiganya ada di 43.43.43.3/24 dengan interface-nya berada di Ether 3. Dan pada bagian IP, kemudian routes-nya juga kita atur. Di sini routes pertama adalah 192.168.1.0/25. Ini routes ke PC1 dan PC2. Dengan gateway-nya berada di 13.13.13.1. Kemudian pada routes keduanya itu yang diatur adalah 192.168.1.128/25. Ini agar ini routes ke PC3. Dengan gateway-nya 23.23.23. Pada PC3 juga tadi sudah diatur bagian routes-nya, IP, kemudian routes. Di sini yang routes pertama adalah 43.43.43.0/24. Ini agar terhubung dengan routes ke web server. Kemudian yang routes kedua 192.168.1.0/25. Ini routes menuju ke PC1 dan PC2 dengan gateway-nya 12.12.12.1. Ini saya di close. Sekarang di sini PC1, PC2, PC3 dan web server akan diberikan IP, akan diatur IP-nya. Pertama, pada bagian PC1 sini sudah saya atur masuk ke network connection, kemudian local area connection yang ini, properties, kemudian masuk ke internet protocol TCP/IP, kemudian masuk ke properties lagi. Dan sini pilih use the following IP address. Pada PC1, IP yang saya atur adalah 192.168.1.2 dengan subnet mask-nya berada di 25.25.25.192 dengan default gateway-nya 192.168.1.62. Kemudian pada bagian network connection di PC2 sudah saya atur juga properties, protokol, properties. Di sini IP sini sama use the following IP address. Ini 192.168.1.65. Dan subnet mask-nya 25.25.25.192 dengan default gateway 192.168.1.126. Oh ya, jangan lupa pada PC1, PC2 itu PC1 juga sudah diberikan DNS. Ini DNS juga akan diatur pada PC1, PC2, PC3. Di sini
DNS-nya itu ke 13, 13, 13, 3. Sama antara PC1, PC2, dan PC3 juga nanti akan sama. Pada pengaturan IP PC3, sini sudah saya atur network connection, sama local area connection, properties, dan ada protokol TCP/IP, properties. Use the following IP address. Di sini saya atur IP address-nya 192.168.1.253 dengan subnet masknya 255.255.255.128 yang di file gateway 192.168.1.254. Dan pada DNS-nya di sini saya atur 23.23.23.3. PC1 dan PC2 itu DNS-nya sama, dan PC3 DNS-nya berbeda karena sini jalur untuk menuju ke web servernya itu juga berbeda. Ini bisa di close terlebih dahulu. Close, di 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 close. Kemudian sini saya akan coba ping dari PC1 ke PC2, PC3, dan web server. Ping. Pertama saya akan coba ping PC2, 192.168.1.665. Mohon maaf, di sini saya salah penulisan. Ping 192.168.1.65. Enter. Sini sudah terhubung dengan PC2. Kemudian sini saya akan coba ping ke PC3, ping 192.168.253. Sini juga terhubung. Oh ya, mohon maaf, tadi saya lupa melihatkan IP dari PC4 atau web server. Sini sudah saya atur, masuk ke network connection, kemudian local area connection, properties, internet protocol, kemudian properties. Dan sini use the following IP address. IP address-nya adalah 43.43.43.1 dengan subnet masknya 255.0.0.0. Default gate-nya ada di 43.43.43.3. Dan DNS-nya dikosongkan saja. Ini saya close terlebih dahulu. Dan di sini saya akan coba ping ke web server. Ping IP dari web server yang sudah saya atur tadi, 43.43.43.1. Sini juga sudah terhubung. Selanjutnya saya akan coba pada PC3 untuk ping ke PC1, PC2, dan web server. Saya akan coba ping 192.168.1.2. Mohon maaf, di sini saya ada salah penulisan. Ping 192.168.1.2. Sini ping ke PC1 berhasil. Saya akan coba ping ke PC2 192.168.1.65. Sini juga sudah berhasil ping ke PC2. Ini saya akan coba ping ke web server. Ping web server IP-nya adalah 43.43.43.1. Sini juga sudah berhasil ping ke web server. Dan saya akan coba dari web server untuk ping ke PC1, PC2, dan PC3. Jadi saya akan coba ping ke PC1 terlebih dahulu. 8.1.2. Ping ke PC1-nya berhasil. Kemudian saya akan coba ping ke PC2. Ping 192.168.1.65. Di sini ping ke PC2 juga sudah berhasil. Kemudian saya akan coba ping ke PC3. Terus 168.1.253. Di sini ping ke PC3-nya juga sudah berhasil. Selanjutnya di sini saya akan mencoba web HTML dan domainnya. Pertama, perlu diinstal XAMPP. Di sini sudah saya install dan saya jalankan. Di sini saya stop dulu. Untuk installernya bisa dicari di Google, installer untuk XAMPP Win32. Di sini sudah saya drag and drop juga. Sebelum di drag and drop, pada bagian web server, device, kemudian pada bagian drag and drop, dipilih bidirectional.
Dan di sini bisa kita langsung drag aja file yang sudah di-download, file examwin32-nya, langsung ke dalam web server ini. Kemudian bisa dijalankan dan yang diinstal itu hanya Apache dan PHP saja. Karena hanya dua itu yang dibutuhkan untuk sekarang ini. Ini bisa diancentang, ancentang. Dan yang dipilih hanya PHP dan Apache saja. Ini saya close karena sudah saya install. Kemudian pada bagian Windows Explorer, kita akan mengatur index.html dari si exam ini. Masuk ke My Document dan My Computer, local disk C. Kemudian masuk ke exam. Dan masuk ke folder htdocs ini. Dan kita akan pilih index yang ini. Dan diedit. Sini sudah saya edit seperti ini. Pada bagian headnya ada tugas GNS3 Jarkom, dan bodinya ada selamat datang di web GNS3, dan ada nama saya, dan ada dim saya. Kita akan coba buka di browser. Dari Zoom itu, examnya bisa di start terlebih dahulu Apache-nya. Jika udah hijau berarti sudah jalan Apache-nya. Dan sini saya akan menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian di sini bisa kita ketikkan IP dari si web server ini. 43.43.43.1/ nama file index.html. Dan nama file tersebut yang udah kita edit tadi, ini index.html. Index.html. Sini terbuka index.html. Kemudian di sini saya akan atur pada bagian nama domainnya, masuk ke web server. Kemudian masuk ke Winbox, kemudian connect to MAC address-nya. Connect, kemudian masuk ke IP, dan masuk ke DNS. DNS ini bisa dicentang, allow remote request, kemudian masuk ke static, dan sini bisa ditambahkan, namanya adalah Jarkom, dan address-nya adalah IP dari si PC1 ini. 43.43.43.1. Dan ini terhubung dengan DNS yang sudah saya atur di PC1, PC2, PC3. Agar PC1, PC2, dan PC3 bisa mengakses domain Jarkom ini. Nah, bisa oke saja, di close, dan ini bisa di apply dan di oke. Dan bisa di close saja. Di sini saya akan coba buka domain dari index.html yang sudah diatur di web server. Masuk ke Mozilla Firefox. Sini saya akan coba dari IP terlebih dahulu. IP dari si web server 43.43.1/index.html. Di sini bisa dibuka. Dan bagaimana dengan domainnya? Seharusnya di sini sudah bisa diakses karena PC1 sudah diatur DNS-nya di awal tadi. .com index.html. Yap, di sini udah bisa juga. Kemudian saya akan coba pada PC2. Sama menggunakan Mozilla Firefox. Saya akan coba dari IP-nya terlebih dahulu. index.html. Sini bisa diakses juga. Kemudian bagaimana dengan domainnya? Jarkom.com/index.html. Sini juga sudah bisa diakses oleh PC2. Dan saya akan coba pada PC3. Di sini saya mulai dari IP-nya dulu, 43.43.1/index.html. Sini udah bisa diakses. Kemudian bagaimana dengan domain yang udah diatur tadi? jarkom.com/index.html. Pada PC3 juga sudah bisa diakses web HTML-nya ini. Selanjutnya, ada percobaan untuk internet agar PC1, PC2, PC3, dan web server ini bisa terhubung ke internet dan bisa browsing.
Namun di sini laptop saya itu terhubung ke WiFi, bukan ke internet. Dan masalahnya di GNS3 ini, yang saya pakai ini, jika menggunakan WiFi, itu tidak bisa tembus ke internetnya. Di sini sudah saya atur sebenarnya pada bagian WiFi, sudah saya share ke Ethernet 3. Ethernet 3 itu milik si VirtualBox. Kemudian pada bagian GNS3 bisa ditambahkan cloud dan bisa dihubungkan ke Ethernet ke router 3. Sini portnya Ethernet 3 ya yang tadi di sharing dan ETH3 sudah terhubung. Kemudian ini terhubung ke router 3 berarti akan saya coba atur dari web server. Masuk ke Winbox, kemudian connect ke MAC address-nya IP DHCP client. Dan bisa di plus ditambahkan Ether 4. Kenapa Ether 4? Karena di sini saya label cloud-nya itu terhubung ke ETH3. Berarti ini ETH4 kalau di Mikrotik-nya. Dan dia oke. Dan dia itu statusnya akan searching terus. Tidak berhasil terhubung. Mungkin jika menggunakan kabelan, statusnya ini akan berhasil, akan terhubung dan bisa diberikan pengaturan lagi agar PC1, PC2, PC3 dan web server ini terhubung ke jaringan dan bisa nge-browse. Mungkin itu saja praktikum routing statik yang bisa saya lakukan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.